Nah, begitu nih setelah kita banyak membahas tentang masjid, terutama ya kan tentang program dari Gerakan Nusantara tentang masjid kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ini ke Bang Tito banget nih, yang kayak berkaitan dengan literasi. Nah, saya ada beberapa membaca tulisan-tulisan dari Bang Tito sendiri, terutama yang berjudul Memandang Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sufisme. Nah, terutama pertama yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, kenapa Bang Tito bisa berpikiran ingin menulis ini? Alasannya apa sih? Kalau begitu, gimana tuh Bang? Jadi emang awalnya itu saya punya ketertarikan soal isu-isu keislaman, baik hablum minallahnya, hablum minannasnya juga. Nah, untuk yang masalah ini sebenarnya saya menulis berjudul Memandang Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sufisme. Jadi ini ada isu sosialnya, isu feminisme, kemudian isu keislaman, isu teologinya adalah sufismenya tadi. Jadi dua-duanya dibahas. Nah, jadi itu saya nulis artikel itu awalnya adalah keresahan, Wan. Di mana Islam itu satu. Islam itu satu. Kita yakini semua Islam itu cuma satu kok. Tapi saat ada kondisi-kondisi sosial di mana Islam dimisinterpretasi, Islam difitnah dan sebagainya, jatuhnya malah banyak pandangan-pandangan buruk yang menyasar umat Islam secara keseluruhan. Misalkan memandang Islam itu teroris, Islam itu nggak ramah sama perempuan dan sebagainya. Itu di sini saya nggak mau menyalahkan ini salah yang memfitnah atau salah dari umat Islam. Kita nggak perlu menyalahkan, tapi kita mulai harus berpikir secara akademis dan optimis gitu. Terutama kita sebagai umat Islam, pertama sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu diri kita gitu kan. Jangan-jangan nih ada yang salah nih. Cemen dulu nih, Jangan-jangan pemahaman kita terhadap agama nih belum tepat, belum bijak, gitu kan. Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang satu, tapi penafsirannya mungkin berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa ada loh ulama-ulama kita yang besar, mereka yang disebut dengan sufi, ulama yang mengikuti jalan Nabi Muhammad dengan baik, dengan konsisten. Mereka ternyata memberi gambaran kepada kita, Wan. Ternyata Islam itu agama yang ramah sama perempuan. Agama Islam itu ramah terhadap laki-laki juga. Jadi nggak cuma perempuan doang, nggak cuma laki-laki doang, tapi dua-duanya tuh setara. Bahkan pesan-pesan Al-Quran itu selalu menyebutkan laki-laki dan perempuan itu setara. Nggak pernah dibilang laki-laki lebih mulia, lebih hina, nggak ada. Yang lebih mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, karena Al-Quran caranya seperti itu. Berarti standar kesetaraan itu adalah takwa. Takwa, bukan dari perempuan, laki-laki, kaya, miskin, enggak. Benar-benar dari ketakwaan. Jadi awalnya dari situ saya ngeliat terutama di Indonesia misalkan, seringkali kita ribut masalah ini. Jadi saya kira semoga ini menjadi upaya, walaupun yang baca nggak banyak, tapi semoga ini bisa berperan untuk menyadarkan bahwa ternyata Islam itu yang diartikan dan diterjemahkan oleh para ulama-ulama sufi itu mampu menjelaskan kok ke kita Islam itu ramah terhadap gender gitu. Berarti asal muasal dari keresahan yang dimana keresahan ini kayaknya membawa manfaat besar sih Bang. Manfaat besar yang benar-benar diharapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa mengubah pola pikir masyarakat gitu kan. Nah, kita bahas tema lagi kan, kenapa sih Abang tertarik dengan sufisme? Yang mana kan Abang tadi bilang Abang yang aktif pada keislaman. Kenapa harus sufisme? Kenapa enggak misalnya yang lain sebagainya? Jadi sufisme ini pandangannya menarik menurut saya. Banyak definisi tentang sufisme itu sendiri, tapi yang saya pahami tentang sufisme itu adalah dia adalah spirit, ruh dari agama itu sendiri, dari Islam.
Kita tahu di kehidupan kita tuh ada sisi zohir, ada sisi batin. Nah, tasawuf ini menekankan pada aspek batiniah dari agama. Jadi bukan hanya lahirnya saja. Dan kenapa perspektif yang saya pakai itu perspektif sufisme? Karena ini akan mudah nih kalau kita mau melihat kesetaraan gender itu dari sisi batiniah, sisi sufisme. Kenapa? Karena banyak interpretasi tentang misalkan laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Itu terkadang karena misinterpretasi kita yang terlalu berbasis sama hukum, Wan. Fikih doang gitu. Fikih itu kan hukum kan. Nah, sementara hukum itu kan sebenarnya dia menjaga agar nilai-nilai cinta itu terjaga. Makanya dibutuhkan hukum, fikih gitu kan. Nah, saya mau menggunakan perspektif sufisme, misalkan di tulisan itu saya menerjemahkan mengutip Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu menyatakan gini, banyak orang yang bilang pemimpin itu harus laki-laki misalkan. Nah, kalau perempuan itu kurang cocok jadi pemimpin gitu. Karena dengan teks dari Al-Quran yang menyebutkan laki-laki itu dengan zakar, sementara perempuan itu unsa gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan secara lahiriah saja, zakar itu artinya ingat, unsa sebaliknya gitu kan. Nah, jadi di seolah-olah yang laki-laki berarti lebih baik dong, karena dia ingat gitu. Nah, iya ya. Nah, tapi secara sufisme, ternyata kata Ibnu Arabi maksudnya bukan membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Ibnu Arabi itu bilang kalau ya bahkan bukan masalah laki-laki atau perempuan, bahkan yang menjadi pemimpin itu harusnya orang yang ingat mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Itu kan perspektif yang mungkin kalau secara fikih aja belum dapat, tapi secara tasawuf masuk akal juga ternyata ya. Kayaknya nih maksudnya Al-Quran ternyata bukan membeda-bedain gender atau kelamin, tapi yang dibedain adalah kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu harus menjadi orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada tugasmu di sosial, keluarga, dan sebagainya. Jadi itu sih, sufisme ini menarik karena dia cara pandangnya agak terbalik. Dalam artian gini, sufisme itu melihat kalau bisa nyalahin diri sendiri dulu, baru nyalahin orang. Bahkan yang orang lain dibenerin aja, nggak usah disalahin. Karena kalau diri kita benar, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Nggak perlu kita nyalahin orang. Karena belum tentu kita nyalahin orang, orangnya jadi benar gitu kan. Jadi yang penting diri kita sendiri aja, nanti kebermanfaatan itu akan jalan sendiri. Itu menurut sufisme kayak gitu. Jadi saya kira itu menarik tuh. Mendengar alasan seperti itu memilih sufisme, sungguh menarik ketika saya mendengar bahwa benar adanya sufisme yang memandang tidak hanya zohirnya, tidak hanya luarnya, tapi batinnya, spirit batinnya. Dan itu juga mencanangkan bahwa tadi pemaknaan dalam zakat dan unsa, yang unsa dari kata nisyan, lupa, dan zakar yang ingat. Oke, jadi itu bukan berarti tidak ada kesetaraan dalam bahasa itu, kan maksudnya di situ adalah orang yang mengingat dan orang yang lupa. Bukan maksudnya zakar itu laki-laki, unsa itu perempuan. Tapi lebih cepat, lebih cocok zakar itu orang yang mengingat dan unsa yang lupa. Bukan masalah gender, tapi masalah kata kerjanya tadi. Kata kerjanya. Perspektif sufisme di sini aja udah menarik banget ini. Nah, ketika kita berkaitan dengan kesetaraan dan cinta, apakah antara keduanya ini tuh akan menemukan titik temu atau malah menjadi tolak belakang pada era saat ini? Kira-kira gimana? Pandangan saya, cinta dan kesetaraan itu sejalan, sangat-sangat sejalan. Jadi sebenarnya kesetaraan itu adalah produk dari cinta itu sendiri. Cinta itu banyak definisinya, Wan, ya kan? Bahkan filosofi dari Plato sampai ulama sekarang tuh ngedefinisiin cinta, tapi kadang beda-beda tuh. Beda banget nih. Nah, tapi saya mau mendefinisikan cinta dengan yang gampang aja, Asmaul Husna aja, Wan. Kita sebagai umat Islam. Jadi dua nama yang paling penting dari Allah itu kan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Yang sebenarnya dua-duanya itu artinya cinta. Nah, Rahman itu adalah cinta yang universal,
Jadi Allah itu cinta sama yang maksiat, cinta sama yang alim, cinta sama manusia, cinta sama binatang. Itu adalah cinta Allah dalam bentuk Ar-Rahman, cinta yang universal. Tidak memandang suku, Enggak. memandang Kayak matahari aja itu Ar-Rahman itu. wah, Karena kan semua bumi disinarin. sinar. Nah, itu Ar-Rahman. Nah, yang kedua, Allah juga maha cinta dalam bentuk Rahim. Nah, Ar-Rahim ini adalah cinta yang spesial, lebih dalam. Karena Rahim itu kan dalam kan. Oh iya, Nah. dalam. Rahim itu artinya lebih dalam. Jadi mereka-mereka yang dicintai Allah seperti misalkan Nabi, wali, malaikat dan sebagainya, atau orang-orang yang berbuat baik, itu adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirahimkan oleh Allah. Nah, itu artinya saya mau menyatakan di sini bahwa Allah itu nggak pilih kasih. Karena bahkan orang yang maksiat pun mendapat cinta Allah dalam bentuk rahmat. Nah, orang yang berbuat baik dan sebagainya, dia mendapatkan cinta Allah dalam bentuk ar-rahim. Jadi saya kira ini setara banget gitu. Adil, setara dan adil ya kan. Jalan beriringan, bahkan bukan kayak jalan berpisah menemui titik temu, bukan, tapi emang beriringan. Beriringan. Jadi bukan hanya setara tapi adil juga. Karena kalau kita cuma setara doang, nanti yang soleh protes kan. Wah, saya udah capek-capek, tapi kok sama aja dapat cinta ini. Gitu. Nah, ternyata ada loh Rahman, Rahim, cinta yang universal, cinta yang spesial gitu. ya. Tapi semuanya dapat cintanya Allah, tenang aja. Jadi saya kira sejalan. Ibarat benar cintanya Allah itu tidak memandang kepada siapa gitu kan. Iya. Benar cintanya Allah itu universal, Semuanya dapat. semuanya dapat. Cuman ada rahim, Iya. yang mana gak semua orang yang dapat, Iya. orang tertentu aja nih yang dapat. Yang emang mau mendekat kepadanya. Dekat kepadanya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, masyarakat setempat pada era sekarang ini, ya kan, apalagi masyarakat milenial nih, tentang kesetaraan ini, yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam cinta itu gimana sih? Saya ngelihat betul nilai-nilai yang diperjuangkan sama Islam cinta itu benar-benar nilai yang bisa kok kita perjuangkan. Tapi kalau mau jujur, Wan, saya tinggalnya atau berpendidikannya bukan di Universitas Islam, bukan di pesantren. Jadi saat saya menyebarkan, ngobrol sama teman di Instagram, saya menyebarkan tentang Islam cinta, mereka kadang agak menyeretkan dahi gitu. Bukan cinta Islam harusnya, kenapa Islam cinta gitu kan. Mereka nggak familiar dengan kata Islam cinta. Yang kata mereka bukan cinta Islam yang benar. Nah, saya bilang cinta itu kan kata kerja. Jadi jangan kita pasifkan kata cinta itu. Jadi kita itu harus berislam dengan cinta gitu. Ini bukan mazhab baru, ini bukan aliran baru, enggak. Justru kita mau enggak mau banyak aliran. Kita memandang segala manusia udah dengan cinta aja. Itu yang dimaksud dengan Islam cinta. Jadi saat kita melihat tumbuhan, kalau kita benar-benar berislam dengan cinta, kita nggak mau motong dia sembarangan. Kita ngeliat hewan, kita sayang, nggak mau kita tendang. Kalau misalnya lagi ada di warung ya kan, minta makanan dikit gitu, kita nggak akan mau. Makan pecel lele nih, ada ayam, ada kucing, minta Tendang. Nah, saya kira kenapa orang bisa menendang kucing misalkan, itu karena dia nggak cinta sama kucing, ya kan? karena cintanya Islam. Nah, Cinta Islam, hanya cinta. Islam doang gitu. Nah, kalau Islam cinta itu universal, Bang. Islam cinta adalah Islam yang memandang segala hal di seluruh alam semesta itu dengan cinta tadi. Nah, itu udah gampang sekali kalau kita berbicara Islam cinta, ke Allah kita cinta, ke Nabi Muhammad kita cinta, ke seluruh manusia kita cinta, ke binatang, tumbuhan kita juga cinta. Dan itu kan pesan yang disampaikan oleh Allah sama Nabi Muhammad, bahwa kita harus menyayangi seluruh makhluk dan sebagainya. Saya mau ngutip ini hadis yang dirangkai, dan ini juga pernah di-mention sama Pak Haidar Bagir. Saya ingat di otak saya. Jadi agama itu adalah mengenal Allah. Agama itu adalah mengenal Tuhan. Dan buah dari mengenal Tuhan adalah cinta terhadap sesama. Jadi bohong orang yang bilang mengenal Allah, tapi dia benci sama sesama makhluk.
Karena makhluk itu kan semuanya ciptaan Allah semua, nggak ada yang ciptaan batu kan. Benar. Yang nyiptain Allah semua gitu. Jadi kalau kita mau tahu ini orang cinta sama Allah apa enggak, itu aja indikatornya. Dia cinta nggak sama makhluk? Saling cinta bersama sesama. Cinta nggak sama sesama? Manusia atau sesama apapun itu diciptakan oleh Tuhan. Ciptaan oleh Tuhan, Allah itu sendiri, ya kan? Jadi itulah Islam cinta yang saya tahu. Islam cinta bukan dari kecil. Saya Islam cinta juga tahu dari Bang Edi dan sebagainya. Dan saya kira ini perjuangan yang harus diperjuangkan, gitu kan? Harus dideklarasikan. Kenapa? Karena jangan sampai nilai-nilai yang diperjuangkan sama Islam cinta eksklusif aja. Harus orang yang milenial terutama, karena itu untuk masa depan kan. Yang tua juga, karena mereka orang-orang yang tua itu yang mendidik anak mereka kan. Kalau ibunya memiliki paham tentang Islam cinta, insya Allah anaknya juga bisa kebagian pendidikan tentang Islam cinta. Saya kira itu sih, Bang. Wow, kenyataan yang sangat memukau buat mengubah pikiran mengubah pikiran orang yang memandang apa sih itu Islam cinta, kenapa nggak mencintai Islam. Bahkan akhirnya keluarlah pindah kita bahwa Islam itu Islam cinta, Islam yang memberikan kecintaan, bukan kita harus mencintai Islam gitu. Lebih inklusif itu, lebih luas maknanya. Nah, terakhir mungkin sebagai abang nih, sebagai salah satu teman-teman yang bergerak di gerakan Islam cinta ini sendiri, harapan abang untuk kesetaraan gender itu gimana? Apalagi terutama di Indonesia, agar kesetaraan gender itu bukan sesuatu yang cuma dicanangkan atau diperjuangkan, tapi gimana nih agar sesuatu yang diperjuangkan itu tuh ada titik balik yang bisa bermanfaat buat kesetaraan gender terutama masyarakat Indonesia. Itu gimana? Sebelum itu saya juga mau menegaskan bahwa kita Islam cinta itu nggak terafiliasi sama kelompok manapun. Jangan kita dibilang, wah ini agen liberal, agen apa? Karena kita nggak ada hubungannya sama gerakan-gerakan itu. Jadi Islam cinta nggak mau terkelompok-kelompokkan kayak gitu. Islam cinta selalu merujuk kepada Allah Maha Kasih Sayang dan Nabi Muhammad itu Nabi Cinta. Jadi kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Islam cinta bukan berdasarkan gerakan-gerakan feminis, tapi kita berdasarkan sama Al-Quran dan Nabi Muhammad gitu. Yang mana jelas-jelas kesetaraan gender itu adalah nilai yang dibawa oleh Islam. Kalau kita ingat-ingat lagi, di antara nabi yang jumlahnya 124.000, setahu saya itu hanya Nabi Muhammad yang memperjuangkan kesetaraan gender, perbudakan perempuan. Habis itu perempuan nggak boleh berpendidikan. Itu kan masa-masa sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sebagai nabi turun di Jazirah Arab itu, banyak loh budak perempuan yang dibebaskan, kemudian ikut perang juga, ikut bersosial, kehidupan sosial. Kita tahu Sayyidah Fatimah itu luar biasa perannya, ya kan? Bukan istri Nabi Khadijah, luar biasa perannya untuk Islam. Jadi ternyata jangan-jangan umat Islam ini lupa baca sejarah. Kok ada umat Islam yang nggak menghargai perempuan, nggak menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan, jangan-jangan nggak baca sejarah. Karena ternyata sejarah yang kita tahu secara otentik, bahkan Nabi Muhammad itu orang yang paling memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender. Kita nggak menyamakan gender, laki-laki dan perempuan pasti memiliki perbedaan masing-masing, karakter, fisiknya berbeda. Tapi dia adil dan setara dalam rangka ketakwaan. Gitu. Ujung-ujungnya sebagaimana Al-Quran bilang, kalian yang mulia itu bukan karena kalian laki-laki atau perempuan, kalian mulia karena kalian bertakwa. Nah, harapan saya terakhir, dengan gerakan Islam cinta semakin luas, menyasar anak muda, kemudian melalui media sosial juga, saya harap ini Islam cinta bisa lebih lagi men-share nilai-nilainya, dan saya berharap Islam cinta sudah berada di dalam track yang benar, Wan. Karena apa? Metodenya metode yang menyenangkan. Selama di media sosial, di kemanapun, seperti Syarwan lihat kan, benar-benar cara cinta dengan metode-metode yang menyenangkan untuk anak-anak juga. Dan saya kira suatu saat
mungkin bukan besok, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, Indonesia kondisi keagamaan dan kebernegaraannya, khususnya kesetaraan dan keadilannya akan lebih baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari Islam Cinta. Harapan yang cukup bisa dibilang bukan mimpi kecil ini sebenarnya. Benar-benar harapan dan mimpi yang besar agar menjadikan Islam Cinta itu menyebar, Ya, bukan menyebar konsep Islam Cinta, tapi benar pengertian dan makna Islam, maknanya. makna cinta yang disebarkan oleh Islam Cinta ini sendiri. Kantor Islam Cinta nggak perlu gede-gede. Gak perlu gede-gede Yang penting ya. manfaatnya besar. Manfaatnya yang mana bisa dirasakan oleh semua masyarakat, terutama di Indonesia, atau mungkin bisa nanti suatu saat insya Allah keluar, yang mana benar-benar Islam dinilai oleh Islam Cinta, bukan Islam perhakiman Yes. atau Islam yang merasakan keakidahan Iya. dan sebagainya. Oke. Hal yang menarik, dan mungkin itu saja yang bisa obrolan santai kita pada hari ini. Sebagai penutup, sesuatu yang berlandasan dengan cinta akan mempunyai makna, seperti halnya yang dikatakan oleh Bang Dito tadi, apa dari Jalan Rumi. Jalan Rumi gimana Iya, tadi kata? tanpa cinta. Oke. Ibadah hanyalah beban. Tanpa cinta, semua tarian atau semua aktivitas hanyalah tugas. Hmm. Tanpa cinta, semua musik atau semua suara hanyalah bisik. Oke. Tapi dengan cinta, semua hal menjadi bermakna. Masya Allah. Jadi benar-benar kayak gerakan cinta ini harus benar-benar diperjuangkan, karena segala hal yang dilakukan dengan cinta itu semua menjadi bermakna. Demikian pada obrolan santai kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan sebagainya. Kurang lebihnya kita tutup. Terima kasih. Terima kasih.